Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa poin penting dalam karya penelitian ilmiah. Ada beberapa poin penting. Jadi kalau kita membuat karya atau penelitian atau tulisan ilmiah, ada poin atau elemen-elemen atau yang menjadi struktur dalam penelitian tersebut. Apa saja? Yang paling penting pertama adalah judul. Kedua adalah abstrak. Ketiga adalah pendahuluan. Keempat teori. Kelima metode. Keenam pembahasan. Ketujuh kesimpulan. Kedelapan daftar pustaka. Nah, tentu saja 8 elemen penting ini bisa jadi berbeda-beda penamaannya sesuai dengan produknya apa dan di mana produk itu dipublikasikan. Jadi begini, penelitian ilmiah itu bisa berupa 1. Artikel jurnal, 2. Skripsi, 3. Tesis, 4. Disertasi gitu ya. Jadi ada yang artikel jurnal, ada yang skripsi atau tugas akhir S1 begitu, ada yang tesis atau tugas akhir S2, ada yang disertasi atau tugas akhirnya mahasiswa S3. Ada juga yang memang dia murni menjadi kajian penelitian. Biasanya di pemerintah daerah begitu dia punya anggaran untuk membuat penelitian. Nah, tentunya itu penelitian itu tidak masuk ke jurnal, tidak juga jadi tugas akhir S1, apalagi S2, apalagi S3, tetapi dia tetap merupakan naskah penelitian. Nah, apa yang saya maksud bahwa bisa jadi penamaannya berbeda. Contoh ya, di sebuah kampus itu bisa jadi dia menyebut pendahuluan itu latar belakang masalah. Tetapi sama saja, isinya sama. Pendahuluan dan latar belakang masalah itu sama. Abstrak misalnya, ada juga jurnal yang menyebut dengan ihtisar. Ihtisar itu disamakan dengan abstrak. Bisa juga disamakan dengan intisari begitu. Itu cuma penamaan saja. Tapi memang kalau abstraksi lumrah ya, nyaris semua jurnal, semua kampus skripsinya, tesisnya, disertasinya tetap abstrak. Tetapi kalau bicara pendahuluan kadang-kadang dia itu sama dan sebangun dengan latar belakang masalah. Begitu ya. Lantas ada teori. Teori juga bisa jadi penamaannya beda. Ada sejumlah kampus atau sejumlah jurnal itu menyebutnya tinjauan pustaka. Gitu ya, tinjauan pustaka. Ada juga yang menyebutnya kajian teoritis. Ada yang menyebutnya teori begitu saja. Lalu dieksplorasi teori itu apa. Metode juga begitu. Ada yang menyebutnya metode, ada yang menyebutnya metode penelitian begitu. Itu sama seperti ini. Ada orang menyebut Imam Ahmad begitu. Ada orang menyebut Imam Hambali, tapi sebenarnya sama saja. Dia adalah satu entitas atau satu orang maksud saya ya, yang punya nama-nama berbeda-beda. Sama tadi seperti yang saya sebutkan, pendahuluan dan latar belakang itu relatif sama, isinya juga sama. Metode pembahasan ini yang jelas adalah membahas apa yang sedang kita teliti. Nah, di setiap kampus punya kebijakan tersendiri yang dibahas itu apa. Mungkin setiap jurnal punya kebijakan tersendiri yang dibahas apa gitu. S1 skripsi yang dibahas apa, S2 yang dibahas apa, S3 yang dibahas apa, bisa jadi berbeda-beda. Contoh ya, ada jurnal itu kalau sekedar informasi, mungkin ada yang tidak tahu. Jadi di Indonesia ini ada banyak jurnal ilmiah. Selain karya ilmiah itu dipublikasikan melalui skripsi, tesis, dan disertasi dan naskah penelitian pemerintah daerah yang saya sebutkan di awal tadi, ada juga yang namanya jurnal ilmiah. Itu kalau di kampus saya di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang itu ada namanya LP3M. Itu menerbitkan jurnal, contohnya Dakwatuna. Itu kalau di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Ada jurnal Iktisoduna di Fakultas Ekonomi itu. Ada juga jurnal di Fakultas Tarbiyah namanya Bidayatuna dan Tarbiyatuna. Nah, di jurnal-jurnal tadi itu pembahasan itu
bisa jadi berbeda-beda di setiap jurnal, tidak hanya di jurnal di kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang saja ya, di kampus manapun bisa jadi berbeda-beda. Yang pembahasan itu bisa jadi dia diberi nama hasil dan temuan dan diskusi, dan seterusnya dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika kita mengerjakan skripsi di sebuah kampus atau mengerjakan tesis atau mengerjakan disertasi, kita biasanya diberi buku panduan oleh kampus, oleh pihak kampus. Maka di buku panduan itulah kemudian dengan secara rigid itu detail ya, disebutkan apa saja yang masuk dalam bagian pendahuluan atau bagian latar belakang misalnya. Di latar belakang nanti ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, atau ada apalah begitu. Sesuai kampusnya bisa jadi berbeda-beda. Kalau saya di kampus Syarifuddin bisa jadi saya beda dengan S1 di kampus IAIN Jember misalnya, dan seterusnya dan sebagainya. Itu tadi ya pembahasan. Lalu kesimpulan. Kesimpulan tentu saja ini adalah hasil dari penelitian itu apa saja, poin-poin pentingnya ditulis di kesimpulan. Lalu ada juga daftar pustaka. Daftar pustaka penting karena setiap karya ilmiah itu harus ada referensinya. Bahkan sejumlah karya ilmiah yang pernah saya baca begitu, itu kalau dalam satu paragraf minimal ada satu referensi, bahkan bisa lebih. Bahkan setiap kalimat kadang-kadang ada satu referensi. Satu referensi itu satu kutipan, satu footnote atau satu daftar pustaka. Jadi tidak hanya 2 paragraf baru dikasih daftar pustaka, Anda mengutip mana, tidak begitu. Jadi biasanya minim satu paragraf, yang dalam satu paragraf itu ada 3 kalimat, itu ada satu referensi. Referensi sebagian publikasi ya, sebagian jurnal, sebagian skripsi, sebagian tesis, sebagian disertasi juga menyebut daftar pustaka ini dikasih nama referensi. Bukan lagi namanya daftar pustaka, sebagiannya, tidak banyak. Tapi ini sama seperti abstrak tadi, ini tidak lumrah. Yang lumrah yang memang disebut daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, 8 elemen penting ini yang harus ada dalam setiap karya ilmiah. Tidak mungkin tidak ada 8 elemen penting ini. Hanya penamaannya saja yang mungkin berbeda-beda. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai salah satu dasar pengetahuan umum tentang apa itu karya ilmiah, baik yang karena ini sifatnya umum. Nah, ini bisa disaripatikan baik untuk jurnal, untuk skripsi, tesis dan disertasi, ataupun naskah-naskah penelitian lain. Itu tadi 8 poin pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.